Aku sedang duduk di tempatku yang biasa di ruang rekreasi selama waktu istirahat. Tentu saja sedang coding. Mataku terpaku pada MacBook Pro-ku ketika tiba-tiba Evelyn, sahabatku, menerobos masuk dan masuk berlari ke arah sekelompok cewek. Dia lagi. Teman-teman, aku punya berita besar. Kalian semua kenal Helen kan, si cheerleader? Kay, dia sangat menyukai Dean. Jadi dia pergi ke loker. Dan katanya, ya, sekarang coba tebak. Aku baru saja melihat mereka di lorong berciuman. Para tukang tubir ini akan mempercayai apapun. Bingung? Biar kuringkas untuk kalian. Mereka membicarakan tentang loker misterius yang terletak di gang belakang sekolah. Bagian yang menyeramkan adalah ia benar-benar dapat berbicara dan meramalkan pasangan cinta masa depan kalian. Agar berhasil, kalian harus datang ke loker antara jam 6 dan 7 malam. Ketuk tepat 3 kali dan ucapkan mantra. Mawar itu merah, violet itu biru. Di dunia cinta, hanya kita berdua. Lalu, tanyakan apakah kamu dan orang yang kalian sukai cocok. Jika loker mengatakan ya, maka selamat. Tetapi jika tidak, sayang sekali kalian kurang beruntung. Ini buktinya, loker itu pasti memiliki semacam kekuatan ramalan. Tentu saja, apa kalian tahu kenapa? Karena loker itu dirasuki oleh roh yang mabuk cinta. Ya ampun, andai saja anak-anak naif ini tahu yang sebenarnya. Loker mistis yang sangat mereka puja sebenarnya adalah produk IT canggih yang dalangnya adalah aku. Tidak akan ada yang menyangkakan. Ngomong-ngomong, namaku Karina. Tapi orang-orang sering memanggilku gadis robot karena aku seorang jenius teknologi yang sangat keren. Tapi anak-anak seusiaku tidak menghargai bakatku karena mereka sepertinya cuma peduli pada cinta. Terutama si Alicia yang di sana. Dia membenci IT dan berasumsi bahwa siapapun yang terlibat di dalamnya adalah kulkas dingin yang tidak pernah memiliki hubungan. Jadi, sebagai seorang ahli teknologi, aku harus membuat rencana cemerlang untuk membuktikan bahwa dia salah. Aku menghabiskan setiap waktu luang yang aku punya untuk coding. Aku meretas sistem sekolah untuk mengumpulkan informasi siswa seperti zodiak, golongan darah, hobi, dan orientasi karir. Lalu, aku menggunakan ini sebagai database untuk membuat kalkulator kecocokan cinta. Dan begitulah gagasan pertamaku lahir. Mudah sekali. Penggunaannya sederhana. Yang harus aku lakukan hanyalah memasukkan 2 nama dan loker itu akan menunjukkan ya atau tidak. Mengetahui seberapa besar teman-temanku percaya pada hal-hal spiritual, aku menyusun rencana lokerku. Aku menemukan loker berkarat ini di gang buntu di belakang sekolah kami. Menempelkan walkie-talkie di dalamnya dengan lem super, menguncinya dengan baik, lalu dan walkie-talkie lainnya di tangan. Aku tinggal di ruang peralatan sekolah yang cukup nyaman untuk berada di sisi lain dinding. Yang lebih menarik lagi, aku bahkan menggunakan aplikasi pengubah suara untuk mendapatkan nada berhantu yang sempurna. Lalu, aku secara anonim menyebarkan rumor tentang kekuatan magis loker itu ke blog sekolah. Trikku dengan cepat berhasil, dan sejak hari peluncuran, 15 pasangan telah berhasil dijodohkan. Apa kalian bisa membayangkan? Cinta sejati? Oh, ayolah, itu semuanya tergantung pada algoritma sederhana. Itu saja. Tapi, satu hal lagi, aku belum memberitahu Evelyn tentang ini. Ya, aku suka dia, tapi dia bukan yang terbaik dalam menyimpan rahasia. Tepatnya, dia adalah seorang tukang gosip sejati yang mau tidak mau menyebarkan gosip apapun yang dia dengar ke seluruh sekolah. Bagaimanapun, aku perlu menguji apakah lokernya benar-benar berfungsi terlebih dahulu. Lalu aku akan memberitahunya, mungkin saat aku berhasil menjodohkan 20 pasangan. Untungnya, menjaga rahasia yang satu ini darinya ternyata mudah, karena perhatiannya tertuju pada kekasihnya, Jess, cowok keren di sekolah. Di matanya, Jess seperti malaikat atau semacamnya. Sepertinya aku satu-satunya yang tidak memandangnya seperti itu. Suatu malam, aku sedang mengambil giliran loker saat aku mendengar suara yang aku kenal. Suara Evelyn. Ya ampun, aku sudah bisa menebak dia ingin bertanya tentang dia dan Jess. Algoritma mengatakan iya. Dan aku bisa mendengar Evelyn berteriak kegirangan saat pengumuman itu. Baiklah, kalau dia senang, aku pun senang. Tapi itu tidak berlangsung lama. 1 jam kemudian, saat aku mau pergi, lebih banyak langkah kaki datang ke arah loker dan aku mendengar ketukan di atasnya. Mawar itu merah, violet itu biru. Tunggu sebentar. Jess, apa yang dia lakukan di sini? Apa aku cocok pacaran dengan Karina? Apa? Tidak mungkin. Apa ada sesuatu yang mengenai kepalanya?
Aku langsung bilang tidak. Tidak perlu kalkulator untuk itu. Awalnya dia diam, tapi kemudian bertanya lagi apakah aku mau jadi pacarnya. Jawabannya tetap tidak. Dia bertanya lagi dan lagi pada loker, tetapi tidak. Astaga, ada apa dengan orang ini? Keesokan harinya di sekolah, aku melihat Evelyn memakai gaun ungu keberuntungannya. Oh tidak, apakah dia akan mengaku pada Jess? Aku harus menghentikan ini. Hei, aku ada urusan darurat. Kamu harus ikut denganku. Karina, apa yang kamu lakukan? Tapi sudah terlambat saat Jess mendekati kami. Hei, sedang apa kamu? Tarik tambang? Oh, menurutku kamu mengacak-ngacak rambutmu. Sini, aku mau. Astaga, dia terlalu dekat. Dan yang paling parah adalah Evelyn melihat semuanya. Tepat pada saat itu, bel berbunyi dan dia berangkat ke kelas. Jess, si bodoh ini. Loker sudah mengatakan tidak dan di sanalah dia mengacaukan semuanya. Sekarang aku harus menunggu sampai kelas berakhir untuk menjelaskan semuanya kepada Evelyn. Tapi segalanya tidak semudah itu karena setiap kali aku mencoba mendekatinya, dia menatapku dengan bingung lalu bergegas pergi. Suatu kali aku berhasil menghubunginya, tetapi kemudian, ya, kalian bisa menebaknya. Jess yang tidak tahu malu muncul dan merusak percakapan. Astaga, lintah ini tidak berhenti menggangguku. Di kelas matematika, dia meminta gurunya untuk mengizinkan dia berpindah kelompok Evelyn ke kelompokku, karena dia tiba-tiba ingin aku mengajarinya. Bagian terburuknya adalah semakin aku mencoba mengabaikannya, dia seperti semakin tertarik padaku. Hingga suatu hari, saat aku sedang melarikan diri darinya, aku menabrak seseorang. Itu adalah anak kepala sekolah, Killian. Ya ampun, aku yakin aku dalam masalah lagi, tapi... Kamu itu mengganggunya, hentikan. Apakah Killian baru saja membelaku? Tapi, itu tentu saja membuat Jess marah. Itu bukan urusanmu. Maaf, ini perpustakaan, bukan klub teater. Diam atau keluar. Syukurlah aku bisa keluar dari sana. Tapi, kalau dipikir-pikir, itu adalah hal aneh yang dilakukan Killian yang biasanya berwajah tegas. Terserahlah. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini sekarang. Sejauh ini, Loker telah berhasil meramalkan 19 pasangan. Aku hanya memerlukan satu jodoh lagi agar aku bisa dengan bangga mempublikasikan penemuanku dan voila! Aplikasiku akan mengubah dunia kencan di seluruh dunia. Ini dia, klienku yang ke-20. Tunggu, bukankah itu Killian? Dan coba tebak siapa yang dia tanyakan. Ya, aku. Mungkin semua orang benar tentang julukan gadis robot. Karena selama ini aku tidak tahu apa-apa tentang Jess. Dan sekarang, Killian. Aku memasukkan datanya dan hasilnya tidak. Tapi tunggu dulu. Bagaimana jika aku pacaran dengan Killian? Apakah itu akan membuat Jess menyerah dan berhenti menggangguku? Dan Evelyn tidak akan menjaga jarak dariku lagi? Sudah diputuskan. Lokernya berbunyi iya. Senin pagi aku berada di ruang belajar mengerjakan proyek kelompok matematika bersama Jess ketika sebuah catatan diberikan kepadaku. Hei, aku tahu ini cukup mendadak, tapi maukah kamu pergi bersamaku hari Sabtu jam 3 sore? Killian. Aku mengintipnya dan melihatnya tersenyum untuk pertama kalinya. Oke, aku hendak menulis jawabanku ketika Jess mengambil catatan itu. Membacanya, lalu menatap lurus ke arah Killian. Kamu, aku, ayo keluar. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Aku diam-diam mengikuti mereka ke lorong, tetapi Evelyn muncul tepat di belakangku dan memberi isyarat agar aku diam. Saat itulah aku mendengar Jess menanyakan apa yang terjadi antara aku dan Killian. Tidak ada apa-apa, cuma Loker cinta terkenal yang melamarkan Karina dan aku akan bersama. Jess terkejut untuk berbicara ketika wajahnya berubah menjadi ungu karena marah. Jadi tidak ada yang terjadi antara kamu dan Jess? Tentu saja tidak. Aku sudah mencoba memberitahumu hal itu selama ini. Kamu sudah mendengar semuanya? Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Jadi, bagaimana menurutmu tentang tanggalnya? Tentu, aku ingin sekali. Aku bisa melihat Jess marah besar di belakang. Tapi apa yang bisa dia lakukan selain menahan amarahnya dan pergi begitu saja? Haha, masalah terpecahkan. Hari Sabtu tiba dan Killian menjemputku untuk kencan kami. Dia bahkan meminta persetujuan orang tuaku, lalu membukakan pintu mobil untukku seperti pria sejati.
Sejujurnya, aku agak gugup, tapi dia sangat pandai menghiburku. Dia kemudian membawaku ke drive-thru es krim yang sangat keren ini. Dan kebetulan, kami memilih rasa yang sama, butter pecan. Sebelum aku menyadarinya, aku sudah merasa sangat nyaman berada di dekatnya. Dan apa kalian tahu apa bagian terbaiknya? Perhentian terakhir kami adalah planetarium. Kami duduk berdampingan, di bawah langit berkilauan bertabur bintang. Wow, kencan ini lebih baik dari yang kuharapkan. Aku melihat sisi baru dari dirinya yang begitu hangat dan penuh perhatian. Berada bersamanya membuatku merasa senang. Mungkin algoritmanya kurang akurat kan? Memang dikatakan bahwa Kilian dan aku tidak akan pernah menjadi pasangan. Tapi apa yang aku rasakan kemudian membuktikan sebaliknya. Aku masih melamun ketika alarmku tiba-tiba berbunyi. Sudah 5.15? Benar, aku harus pergi ke loker dan mengganti baterai walkie-talkie. Jadi aku segera pamit pada Kilian lalu lari ke gang. Saat aku membuka loker untuk mengeluarkan walkie-talkie, Karina, apa kamu membuka loker? Bagaimana? Kecuali kamu. Oh, aku tidak tahu caranya, tapi kamu benar-benar menipu seluruh sekolah. Aku membeku di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Tidak terlalu panik, aku tidak akan memberitahu siapapun. Itu saja, selama kamu menjadi pacarku. Kenapa kamu sangat terobsesi denganku? Kamu bisa pacaran dengan siapapun. Kenapa aku? Karena kamu berbeda sayang, kamu menarik dan entah bagaimana tidak mudah terpengaruh olehku. Sehingga menjadikanmu sangat menantang. Bajingan ini membuatku ingin muntah. Dia bisa mengeksposku semaunya, tapi aku tidak akan pernah mendekatinya lagi. Aku mendorong melewatinya untuk pergi. Tapi tiba-tiba dia meraih tanganku dan mencoba memaksaku ke pelukannya. Lepaskan aku, dasar gila. Aku tidak pernah bermaksud untuk menjadi seperti ini. Aku hanya ingin membuktikan bahwa data adalah kekuatan pendorong kompatibilitas. Tapi mungkinkah aku salah? Aku memutuskan sudah waktunya untuk mengakui semuanya kepada Evelyn sebelum Jess memberitahunya terlebih dahulu. Hanya keesokan paginya ketika aku tiba untuk menjemputnya seperti biasa, ibunya memberitahuku bahwa dia sudah pergi. Apakah ada sesuatu yang tidak ku ketahui? Aku menyalakan notifikasi ponselku dan saat itulah aku melihatnya. Alicia telah memposting foto Jess yang sedang menarikku, tapi sudutnya membuatnya tampak seperti dalam kata-kata Alicia, kami berciuman. Jadi itulah alasan kenapa Evelyn tidak ingin bertemu denganku. Dan apa pendapat Kilian tentang ini? Aku tiba di sekolah tepat ketika Kilian keluar dari mobilnya. Aku bergegas ke arahnya dan saat mata kami bertemu, aku bisa melihat dia sangat terluka. Lalu dia berbalik dan pergi. Tanpa berpikir panjang, aku menyusulnya dan aku mencurahkan isi hatiku dan memberitahunya bahwa akulah orang di balik loker. Bagaimana aku terlibat dengan Jess karena Evelyn dan bagaimana aku berbohong padanya saat dia pergi ke loker. Tapi saat itulah aku menyadari bahwa aku mempunyai perasaan terhadap seseorang, padamu. Maaf, kamu dalang di balik loker cinta? Mustahil. Astaga, aku sangat senang bisa mengungkap semua rahasiaku. Kalau begitu, kita punya masalah besar. Evelyn kemudian mengantarku menyusuri koridor, dan yang kulihat hanyalah kekacauan belaka. Orang-orang menangis, berdebat, dan bahkan berkelahi karena loker itu. Sepasang suami istri sedang putus cinta dengan penuh air mata karena loker menyatakan bahwa mereka tidak seharusnya berpisah. Di sudut lain, dua gadis sedang berkelahi karena loker mencocokkan mereka dengan pria yang sama. Seorang anak laki-laki memecahkan barang-barang karena marah karena loker itu tidak cocok dengan orang yang disukainya. Seluruh lobi bergema dengan kata-kata loker cinta. Astaga, kenapa aku bisa begitu lupa akan hal ini sebelumnya? Aku terlalu sibuk dengan masalahku sendiri hingga mengabaikan konsekuensi dari loker yang kubuat. Ini salah, sangat salah. Aku harus menutup loker sekarang juga. Aku mengobrak-abrik tasku untuk menemukan MacBookku, tapi ini adalah hasil karyaku, gagasan pertamaku. Tidak, aku harus melakukan ini. Ya, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Teknologi tidak boleh digunakan untuk memprediksi perasaan seseorang. Aku telah belajar dari pengalaman pahit untuk tidak lagi mengacaukan hubungan siapapun. Dan bahwa cinta tidak pernah sederhana. Kalian tidak memerlukan objek misterius dunia spiritual untuk memberitahu kalian siapa yang akan kalian pacari. Kalian cuma perlu mencobanya sendiri. Nah, sudah 3 bulan sejak aku menutup loker cinta terkenal itu. Sekarang semuanya akhirnya kembali normal. Dan coba tebak, aku punya pacar. Yap,
Aku dan Kilian baru resmi jadian minggu lalu. Evelyn tidak menyukai Jess lagi. Dia bersumpah tidak akan lagi mengejar cowok tampan, brengsek, dan sok itu. Sebaliknya, dia hanya akan menunggu cowok yang tepat datang. Tentang loker cinta, ketika orang-orang menyadari bahwa itu tidak berfungsi lagi, spekulasi tersebar luas. Favorit pribadiku adalah bahwa Roh gentayangannya telah menemukan kedamaian dan pergi. Tapi tetap saja, sesekali aku mendengar seseorang bergosip tentang loker cinta berhantu yang pernah menjungkir balikan seluruh sekolah. Dan mau tak mau aku merasa merinding.